Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 43014222027 dari Prodi Pendidikan Kimia 6C. Kali ini kita akan mengupas cerita unik di balik cemilan khas Kalimantan Selatan yang lezat dan mengenyangkan, yaitu wadai ilat sapi. Makanan tradisional ini bukan hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan warisan kearifan lokal yang sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah bahan pengembang unik yang digunakan masyarakat yang dikenal dengan sebutan kencing kuda. Meskipun namanya terkesan aneh, ternyata bahan ini mengandung senyawa kimia seperti amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat yang berperan dalam proses pengembangan adonan. Tapi, apakah bahan ini benar-benar aman? Bagaimana mekanisme kimianya yang bekerja? Dan apa dampaknya terhadap kesehatan serta cita rasa tradisional? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bu Nur Hayati mengatakan bahwa fermentasi dapat membuat adonan wadai lebih mengembang. Apakah kamu setuju? Saya setuju dengan pernyataan Bu Nur Hayati bahwa fermentasi dapat membantu membuat adonan wadai lebih mengembang. Proses fermentasi melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi Saccharomyces cerevisiae yang mencegah gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida yang terbentuk akan tertangkap dalam adonan, membentuk rongga-rongga udara yang menyebabkan adonan mengembang. Selain itu, fermentasi juga dapat meningkatkan tekstur dan aroma kue secara alami tanpa tambahan bahan kimia, menjadikan alternatif yang lebih aman dan sehat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara ilmiah bagaimana senyawa amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat dapat mengembangkan adonan wadai ilat sapi namun berisiko menyebabkan aroma pesing serta potensi bahaya kesehatan jika digunakan berlebihan. Amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat adalah bahan pengembang kimia yang melepaskan gas karbon dioksida saat dipanaskan. Reaksinya adalah NH4HCO3 menjadi NH3 plus CO2 plus H2O. NaHCO3 menjadi Na2CO3 plus CO2 plus H2O. Gas karbon dioksida inilah yang membuat adonan mengembang. Namun, NH3 yang terbentuk dari NH4HCO3 memiliki bau pesing khas seperti kencing kuda. Jika tidak menguap sempurna, bau ini akan tertinggal di kue. Selain itu, residu amonium dalam makanan dapat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi melebihi ambang batas yang ditentukan oleh BPOM karena bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan dan iritasi. Pertanyaan yang ketiga, peneliti ilmiah mengenai proporsi penggunaan kencing kuda pada wadai ilat sapi belum pernah diteliti. Namun pada kue tradisional lain yaitu kue bakyak sudah pernah dilakukan. Analisislah dosis bahan pengembang yang paling tepat untuk menghasilkan wadai ilat sapi yang disukai. Berdasarkan data uji organoleptik yang diambil dari penelitian Pambudi dan Wijanorko tahun 2015, diketahui bahwa kombinasi dosis NaHCO3 2% dan NH4HCO3 1,5% memberikan skor organoleptik tertinggi sebesar 0,61. Nilai ini mencerminkan tingkat kesukaan konsumen yang optimal terhadap rasa, tekstur, dan aroma kue. Pada dosis yang lebih tinggi, misalnya 4% NaHCO3 dan 2,5% NH4HCO3 atau lebih, nilai organoleptik menurun drastis hingga 0,38, mengindikasikan ada penolakan akibat aroma menyengat atau rasa yang tidak nyaman. Oleh karena itu, dosis 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4HCO3 dianggap paling tepat untuk diterapkan pada pembuatan wadai ilat sapi karena mampu menghasilkan kue yang cukup mengembang namun masih dapat diterima secara sensorik oleh konsumen. Pertanyaan yang keempat,
formula alternatif bahan pengembang untuk wadah ilat sapi yang mempertimbangkan aspek sensor seperti aroma, tekstur, dan rasa, keamanan pangan, dan kelestarian cita rasa tradisional. Kembangkan secara rinci strategi implementasi formula tersebut di kalangan UMKM lokal, termasuk langkah-langkah edukasi dan metode sederhana yang dapat diterapkan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan kemampuan pangan. Untuk menghasilkan wadah ilat sapi yang aman, tetap empuk, dan menjaga cita rasa tradisional, dapat digunakan formula pengembangan alternatif sebagai berikut. NaHCO3 2%, NH4HCO3 1,5%, ditambah sedikit ragi alami atau air tape 0,5 sampai 1% untuk menambah aroma fermentasi dan pori-pori adonan. Penambahan asam alam seperti air jeruk nipis 1% juga membantu mempercepat reaksi pengembangan dan mengurangi aroma pesing di amonium. Strategi implementasi di kalangan UMKM meliputi pelatihan sederhana tentang takaran dan keamanan bahan, penggunaan alat praktis seperti tingkatan minim dan oven termometer, serta pengembangan panduan visual. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan pendampingan dari lembaga pendidikan dapat membantu menjaga mutu dan konsistensi. Edukasi terus-menerus juga penting agar UMKM memahami fungsi tiap bahan dan menjaga standar keamanan pangan sambil tetap mempertahankan cita rasa khas wadah ilat sapi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.